daerah mengadakan umpamalah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya, nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon, bukan Habib. Kalau perlu nggak usah undang Habib lagi, Habib itu nggak bisa apa-apa. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sederek-sederek semuanya yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita sama-sama haturkan syukur kehadirat Allah, di mana dengan rahmatnya alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini yang insya Allah akan banyak mendatangkan barokah untuk kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan bersama kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini sudah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, sehingga di hari ini alhamdulillah kita ini adalah orang yang diberikan kesadaran untuk taat kepada apa yang sudah disyariatkan oleh Allah lewat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederek semuanya yang dimuliakan Allah, hadirnya saya di sini pertama, saya ingin menyampaikan undangan dari keluarga besar almarhum almaghfurlah Kiai Fuad Hashim, yang insya Allah beliau akan dikholi pada tanggal 16 November Sabtu malam Ahad 2024 di Pondok Pesantren Cirebon. Dalam acara itu rangkaiannya di pagi hari itu akan ada acara pertemuan alumni santri beliau Pondok Pesantren Buntet, Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren. Kemudian siang harinya itu ada khotmil Quran santri Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Di samping ada khotmil Quran, di siang hari juga ada pertemuan kiai muda se-Jawa Barat. Di samping juga insya Allah nanti akan ada ijazah kubro manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan dipimpin langsung, diimami oleh kakak saya Gus Abbas. Kemudian malam harinya ada acara seremonial pengajian. Ba'da asar dulu, ba'da asar itu ada ziarah kubro ke makbarahnya beliau. Nah, malam harinya baru ada acara seremonial pengajian. Dimana di dalam acara seremonial pengajian itu insya Allah yang akan memberikan mau'izatul hasanah yaitu Ahin Al-Fadil Al-Karim Yai Al-Haj Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Kemudian yang kedua Ahin Al-Fadil Al-Karim Yai Al-Haj Imaduddin Uthman Al-Bantani. Kemudian insya Allah untuk sambutan atas nama alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah akan disampaikan oleh beliau ayahanda abah saya, Abah Al-Haj Raden Haji Roma Irama. Beliau adalah orang tua saya. Beliau orang dekat dengan abah saya. Beliau orang yang dianggap bukan hanya sebagai murid oleh abah saya, tapi beliau dianggap sebagai anak oleh abah saya. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti yang akan mengisi acara di acara hallnya almarhum akan diberikan kesehatan selalu oleh Allah, diluaskan rezekinya dan diberkahi hidupnya. Di sini berkaitan dengan acara hallnya almarhum itu, saya atas nama keluarga diutus khusus untuk datang ke Purwokerto untuk menyampaikan ke panjenengan semuanya, mengundang panjenengan semua untuk bisa hadir bertabarruk dalam acara hallnya beliau. Mohon dan saya meminta kepada panjenengan semuanya untuk bisa menyampaikan kepada yang lain. Bebas, karena abah saya ini milik semua orang. Bebas, siapa yang mau hadir, monggo, bila perlu diajak. Kebetulan hari ini ada Pak Bupati hadir di sini. Saya minta ke Pak Bupati untuk bisa memfasilitasi sederek-sederek semua dari segi transportasi untuk bisa hadir bertabarruk ke sana. Karena panjenengan juga santri abah saya. Panjenengan lama dengan apa saya, panjenengan lama dengan saya, panjenengan lama dengan Gus Abbas. Kita sama-sama anak dari almarhum. Nah, kita akan sama-sama bertabarruk untuk mengkholi beliau. Maka saya minta kepada Pak Bupati untuk memfasilitasi dari sisi transportasi kepada beliau. Yeah. 'Siap. 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 'Siap.
Sederek-sederek sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, amanah dari keluarga saya khususnya adalah Al-Mukarram Ahin Al-Fadil Al-Karim Gus Abbas, kepada panjenengan untuk tetap istiqomah membela kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sanad keilmuan kita. Bahkan kalau saya lebih ekstrim mengatakan bukan hanya sanad keilmuan, tapi sanad kehidupan kita itu kepada kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama, bukan kepada yang lainnya. Itu yang harus jadi catatan kita bersama. Yang kedua, di hari ini seperti yang sederek-sederek sekalian lihat, banyak sekali upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan kita dengan para masyayikh kita, dengan para kiai kita, dengan para guru kita. Kita jangan pernah menyerah dengan itu. Kita jangan pernah membiarkan itu terus terjadi. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi murid yang kritis, sehingga kita sadar bahwa kita memiliki guru, orang yang lebih patut untuk kita hormati bersama. Yang kedua, seperti yang kita tahu di hari ini, bagaimana tingkah pola dari oknum-oknum orang, atau sebut sajalah habaib, yang jelas nyata-nyata banyak sekali memberikan doktrin yang salah kepada masyarakat. Itu pun menjadi tanggung jawab kita sebagai murid dari kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam dan membiarkan itu terjadi, maka kita sama dengan murid yang membiarkan amalan-amalan dari guru kita yang baik itu diganti dengan amalan-amalan yang tidak baik. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus berjuang kembalikan masyarakat kepada kiainya. Karena kita sudah tahu dan kita sudah mendapatkan pelajaran banyak. Masyarakat ketika dipegang, diasuh oleh kiainya, masyarakat akan tenang, khusyuk dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah, dan ghirrah, semangat untuk mendidik anaknya dengan keilmuannya akan sangat tinggi. Tapi ketika umat, masyarakat dipegang bukan oleh kiai, bukan oleh ulama, kita tahu bagaimana di hari ini masyarakat kita ini sudah banyak sekali mengalami degradasi moral yang sangat luar biasa. Kalau ekstrimnya saya ngomong, masyarakat sekarang itu sudah banyak yang tidak dipegang kiai, sudah banyak yang tidak diasuh kiai. Itu bukan kemauan kiai, tapi kemauan masyarakat karena memilih orang yang dianggap lebih mumpuni ketimbang kiainya sendiri. Habib dalam hal ini, orang lebih memilih Habib. Habib dianggap lebih mumpuni segalanya dibanding dengan kiai kita. Kenyataannya apa? Ketika masyarakat dipegang oleh Habib, masyarakat kita ini tersasar jauh dari akhlak-akhlak Islami. Masyarakat kita ini melenceng jauh dari akhlak-akhlak Islam. Dan kita sebagai santri, kita sebagai murid ulama Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh tinggal diam. Kembalikan masyarakat kepada kiainya, agar nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW bisa kembali kepada masyarakat. Pak, sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang sudah tidak lagi mau sungkem kepada gurunya. Betul nggak? Ya kan? Sampai terasa nggak? Ketika di forum, hadir kiai kita yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan tata krama dan akhlak di desa, yang mengajarkan bagaimana caranya hidup yang baik sebagai masyarakat di desa. Lalu kemudian hadir sosok seorang Habib yang dia adalah orang baru dikenal. Secara keilmuan pun kita tidak tahu bagaimana. Akhlak pun tidak tahu bagaimana, tapi masyarakat lebih banyak, lebih menghormati Habib daripada kiainya yang sudah mengajarkan alif bata di masyarakat. Sampai sadar nggak? Ini apa yang terjadi? Apa? Ini karena lalainya kita sebagai santri, sebagai murid kiai untuk mengingatkan. Kalau sampai berhenti di sini, masyarakat untuk kembali kepada kiai, untuk kembali hidup memakai akhlak Rasulullah SAW, sampai biarkan kejadian masyarakat. Dan itu mau Habib. Ayo sama-sama kita sama-sama kembalikan masyarakat kayak kita. Sebagai Fuad pun untuk kepada kiainya, kepada
agar masyarakat bisa hidup sesuai dengan tuntunan agama Islamnya, memakai akhlak Rasulullah SAW. Itu pesan dari keluarga. Sederek-sederek sekalian, mungkin ini jenengan merasa capek, mungkin di hari ini jenengan merasa yakin bahwa apa yang sampean perjuangkan hari ini akan membuahkan hasil di hari yang akan datang. Bagaimana akhlaknya kita yang nggak pernah capek mendidik kita. Kita contoh kita yang tidak pernah capek menasihati kita, yang tidak pernah capek doakan kita. Sepakat? Sepakat? Insya Allah kita semuanya akan berkaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya, Oke. Terima kasih. Masyarakat sudah semakin banyak yang paham tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Habib, termasuk yang katakan penyimpangan sejarah di Indonesia ini, termasuk juga sejarah ini. Tetapi mereka saya amati juga melakukan perlawanan yang masuk dengan acara konser-konser selawat. Bahkan tidak sedikit para Habib ini merangkul lembaga pemerintahan dengan konser selawat itu. Misalkan kalau di Banyumas, contohnya Banyumas berselawat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ada pesan untuk pejabat-pejabat pemerintah, mumpung ada Pak Bupati dari Gus Aris, bagaimana upaya pemerintah bisa ikut membantu perjuangan ini? Apakah tetap dibiarkan konser-konser selawat yang dipadekan oleh para Habib? Terima kasih. Dalam konteks bersolawatnya, kita memang tidak boleh melarang orang siapapun untuk bersolawat. Gak boleh. Dalam konteks bersolawat. Tapi dalam konteks penyajiannya, itu yang harus kita rubah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Sumar ini memang benar. Solawatan-solawatan yang diadakan selama ini sama sekali tidak pernah membawa budaya dan seni-seni yang ada dan yang dikembangkan oleh para leluhur kita. Padahal leluhur kita ini, mereka semua ini adalah orang ahli yang orang yang ahli dalam bersolawat. Yang kedua, saya menginginkan solawatan-solawatan yang ada di daerah ini dimotori oleh pemerintah. Maaf, nuansanya tidak Arabi. Nuansanya kalau di Jawa ya harus Jawa. Harus Jawa, dan itu harus dibawa. Pemerintah harusnya yang peduli dengan ini. Selama ini kan Arabi. Yamani malah Yamani. Kalau nggak ada Habibnya itu nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu dong. Kalau ada solawatan, salah satu contoh ya, ada daerah mengadakan umpama lah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya. Nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh yang ada di Cirebon, bukan Habib. Sekarang kan kalau solawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol. Nggak bisa begitu. Malah solawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum solawatan itu masyayikh kita, dan yang memimpin solawatan itu adalah masyayikh itu akan lebih afdol. Satu. Yang kedua, unsur kebudayaan lokalnya terbawa dengan menghadirkan masyayikh di situ. Contoh begini, ketika kiai hadir di solawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal, bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid Barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah, sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat, itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla, ugabbilu dzal jidar walal jidar wa ma hubbud diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burdah atau bukan maulid Nabi, bukan madhur Rasul. Itu syairnya kais kepada Laila. Marartu ala diyar, saya melewati sebuah rumah
dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin, dibilang ini, ingat Rasulullah, dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan, akhirnya kita salah dalam memahami sholawat. Salah dalam memahami sholawat dalam segi bacaannya. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau mengadakan sholawat silakan, tapi yang memimpin masyayikh kita. Karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi sholawat, jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid Nabi, sholawat, dan madhur Rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Kalau perlu nggak usah